Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Farik Anduito dengan NIM 210101171200012, mahasiswa mata kuliah Rekayasa Nilai kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan value engineering yang berjudul Southwest Regional Water Supply. Pada presentasi kali ini, topik pembahasannya ada 5. Yang pertama, latar belakang, deskripsi proyek, evaluasi teknis, tim dan metode value engineering, serta studi value engineering dan hasilnya. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah proposal untuk melakukan pengalihan dan penyimpanan air Sungai Gila yang ada di bawah Undang-Undang Pemukiman Arizona 2004 telah diusulkan oleh Kota Deming, Hidalgo County, dan Komisi Irigasi Cekungan Gila, Gila Basin Irrigation Commission, atau GBIC. GBIC ini mengusulkan proposal yang terdiri dari penyimpanan dan pengalihan komponen irigasi. Pada pertemuan di Desember 2013, komisi menyetujui rekomendasi dari staf untuk mengoptimalkan proposal. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan 2 proposal lainnya, yaitu dari Kota Deming dan Hidalgo County, untuk membuat satu proposal pengalihan yang terintegrasi dan penyimpanannya yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi proyek. Nah, di sini kita bisa lihat petanya atau kondisi existingnya. Berdasarkan penggabungan proposal ini, air Ausa dari Sungai Gila akan dialihkan. Air tersebut akan disimpan di penyimpanan offstream di Lembah Tebing Gila, lalu dialirkan untuk kebutuhan pertanian dan juga lingkungan sekitar. Air juga dipompa melewati pembagian benua untuk dialirkan kepada masyarakat di sekitar cekungan Mimbres. Air yang dialirkan ini mempunyai potensi untuk kepentingan kota, lingkungan, industri, dan pertanian. Saluran pipa SWRWS ini diusulkan untuk dibangun sepanjang Highway 180 di bagian kanan. Selanjutnya, tujuan studi pada proposal ini yaitu untuk meninjau ketersediaan dan hasil air di Ausa, meninjau tingkat penilaian desain BHI dan BOR, mengidentifikasi konfigurasi dari komponen dan dipertimbangkan. Yang keempat ada merekomendasikan studi investigasi lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke item yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada rata-rata tahunan pengalihan air maksimum dari model yang terverifikasi dengan atau tanpa kekeringan. Yang kedua ada pengalihan maksimum 350 CFS. Yang ketiga ada air pada penyimpanan yang dilepaskan saat dibutuhkan. Yang keempat ada penyesuaian dengan kendala Ausa. Dan yang terakhir ada penyesuaian dengan ESA. Selanjutnya ada item lain yang menjadi catatan. Yang pertama, analisis VE bukan untuk kontrol kualitas. Selanjutnya ada implikasi hukum pada proyek ini tidak ditinjau oleh tim VE. Kemudian ada perkiraan biaya dari desain saat ini tidak ditinjau oleh tim VE. Kemudian ada kelayakan proyek tidak dievaluasi oleh tim VE. Dan yang terakhir ada semua studi VE ini membutuhkan kasus dasar untuk mengevaluasi alternatifnya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi teknis. Di evaluasi teknis ini ada 2 tahap. Nah, yang di tahap 1 ini, ISC mengontrak Bohannan Huston atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan penyimpanan di situs Lembah Cliff Gila. Desain struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke cekungan basin pada tingkat penilaian. Konsultan memberi 2 alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknik atau Preliminary Engineering Report, dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis desktop. Selanjutnya, konsultan RJH INC ini juga dikontrak oleh ISC untuk melakukan tinjauan teknis terhadap tahap 1 yang dikerjakan oleh BHI, kemudian mengidentifikasi masalah teknis, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kajian yang dilakukan RJH ini menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat investigasi, pendapatan, serta pengumpulan data yang sesuai dengan analisis untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air Ausa, penyimpanan situs geologi, dan sedimentasi yang tidak dibahas secara memadai dalam rancangan akhir PER pada tanggal 12 September 2014 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Nah, setelah tahap ke-1 selesai, Bohannan Huston atau BHI ini dikontrak oleh ISC untuk melakukan tahap 2 evaluasi engineering proposal SWRWS tetap pada level penilaian 10%.
menggunakan penyelidikan lapangan tambahan, termasuk survei batimetrik, geomorfologi, dan geofisika atau geoteknik sampling, serta model dan analisis desktop. Nah, kemudian 3 alternatif baru tersebut untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknik atau preliminary engineering report ditemukan oleh konsultan. Kemudian alternatif BH ini yang kedua dipilih oleh tim rekayasa nilai atau value engineering sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering. Mereka gambar dana evaluasi Sungai Gila tahap 2 dapat dilihat pada gambar yang ada di samping sini. Selanjutnya kita masuk ke tim dan metode value engineering pada proyek ini. Nah, tim value engineering ini terdiri dari 8 spesialis teknis yang sangat senior ditambah seorang fasilitator teknik yang senior. Spesialisasi dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan area fokus proyek. Spesialisasi teknis ini tercantum di bawah sebagai berikut. Yang pertama, ada konstruksi gedung dan biaya. Yang kedua ada struktur hidraulik dan alat angkut. Yang ketiga ada izin lingkungan. Yang keempat ada geomorfologi dan transport sedimen. Yang kelima ada bendungan, reservoir, dan rekayasa geoteknik. Yang keenam ada elektro atau kelistrikan. Yang ketujuh ada terowongan. Yang kedelapan ada hidrologi, pemodelan dan hasil air. Dan yang terakhir ada fasilitas value engineering, biaya rekayasa, dan siklus hidup. Kemudian, peninjau memutuskan status proposal value engineering melalui 4 cara, yaitu yang pertama menerima alternatif yang diusulkan. Maksudnya, tim desain ini dibutuhkan untuk melaksanakan alternatif yang usulannya dapat diterima. Yang kedua, menerima alternatif yang diusulkan dengan modifikasi. Maksudnya disposisi ini mirip dengan poin 1, tetapi dengan beberapa perubahan yang dikenakan oleh Dewan Reviewer. Yang ketiga, ada menolak alternatif yang diusulkan. Disposisi ini jelas, tetapi alasan yang tepat harus diberikan untuk laporan akhir. Dan terakhir ada cara, yaitu membuat skema usulan alternatif untuk studi lebih lanjut. Maksudnya adalah jika usulan alternatif diajukan, perlu ditetapkan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, menetapkan jadwal penyelesaian, dan merancang pohon keputusan. Selanjutnya kita masuk ke metode studi value engineering. Di sini ada 6 metode. Yang pertama ada tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan yang terakhir ada presentasi serta laporan. Selanjutnya kita masuk ke studi value engineering dan hasilnya. Dari hasil tahap analisis fungsi diperoleh 13 usulan proposal yang harus direview oleh tim value engineering untuk mengkaji konsep awal serta menghasilkan konsep alternatif. Di proposal nomor 1, strip 003, deskripsinya adalah mengelola aliran permukaan dari anak Sungai Gila ke sistem penyimpanan air waduk. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk, termasuk anak-anak sungai yang sudah diambil dalam rencana yang diusulkan. Yang kedua ada berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui. Dan yang terakhir ada menyediakan peluang yang meningkat untuk menjaga aliran bypass lingkungan. Di proposal nomor 1 strip 009, deskripsinya adalah penggunaan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialirkan dari pintu intek Koanda pada struktur bangunan pengalihan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke spar reservoir. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama ada biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% lebih sedikit. Kemudian yang kedua ada berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui. Dan yang ketiga ada memungkinkan kemudahan pemeliharaan dan perbaikan akses melalui pipa. Selanjutnya terdapat juga resiko. Yang pertama ada instalasi pipa pada lereng menurun yang seragam, mungkin tidak praktis. Yang kedua ada instalasi pipa di dalam area tebing curam, mungkin memerlukan dukungan bracket yang tinggi. Yang ketiga ada peningkatan keselarasan di sepanjang ngarai Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Yang terakhir ada tingkat scouring dan erosi Sungai Gila yang lebih tinggi selama aliran sungai yang tinggi. Tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah perizinan. Selanjutnya ada proposal nomor 1 strip 011. Deskripsi pada proposal ini adalah konservasi air sebagai komponen proyek. Konservasi perlu dipertimbangkan dalam mengelola kebutuhan akan pasokan air yang disediakan oleh proyek. Kebijakan NEPA dan Section 404 atau Sarbanes-Oxley mengharuskan setiap alternatif bangunan penyimpanan dan pengalihan menerapkan konservasi air pada proyek dan dampaknya pada lingkungan. Keuntungan pada alternatif ini yaitu sejalan dengan apa yang mungkin akan diperlukan untuk NEPA dan bagian 404 memungkinkan proses.
Resikonya yaitu mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan air dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Selanjutnya ada proposal nomor 1/013. Deskripsinya adalah konsolidasi reservoir Pope dan Sycamore ke dalam satu reservoir yang lebih besar di ngarai Greenwood. Keuntungan dari alternatif ini adalah hanya berdampak satu lembah atau ngarai yang seharusnya memungkinkan lebih mudah. Yang kedua, mengurangi infrastruktur tambahan untuk bendungan seperti outlet, spillway, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mengurangi penguapan. Yang keempat, ada menghilangkan beberapa pipa penyalur untuk mengisi Sycamore. Dan yang terakhir, ada menghilangkan kebutuhan untuk membangun akses jalan, mobilisasi, dan dampak terhadap kondisi yang ada. Lanjut kita masuk ke resikonya. Yang pertama, ada kurang informasi kondisi geologinya. Dan yang kedua, ada relokasi jalan raya 180 yang memungkinkan menyulitkan. Selanjutnya ada proposal nomor 1/014. Deskripsinya adalah menghilangkan waduk Win diganti waduk kedua di Spar Canyon. Terdapat dua waduk Spar yang saling berhubungan dan memiliki perbedaan kapasitas dan fungsi. Keuntungannya adalah menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai atau tebing, menyediakan sebuah pompa dan mengoperasikannya lebih fleksibel, memungkinkan pelepasan secara gravitasi sistem saluran di samping pompa. Yang keempat ada menghilangkan 5.000 feet pipa saluran. Dan yang terakhir menghilangkan persilangan antara Sungai Gila dengan pipa saluran. Kemudian di resikonya adalah memperbesar area reservoir di lahan hutan nasional. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 1/015. Deskripsinya adalah optimalisasi jumlah dan ukuran stasiun pompa untuk persyaratan aliran pengiriman damming atau SWRWS. Selanjutnya keuntungannya adalah sebagian besar persyaratan right of way atau ROW terletak di dalam row jalan raya dan dekat dengan jalan raya untuk kemudahan akses. Selanjutnya resikonya ada 2 stasiun pompa baru di atas mungkin akan menyulitkan. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 1/031. Deskripsinya adalah menggunakan pintu intake pasif menggantikan bangunan infiltrasi. Penggunaan pintu intake ini memudahkan pemeliharaan bangunan. Keuntungan dari konsep alternatifnya adalah biaya konstruksi dan OM berkurang, daerah terdampak konstruksi berkurang, serta terdapat resiko juga. Yang pertama, sedimen membuat intake tersumbat, serta tidak menggunakan pembersih otomatis. Kita masuk ke proposal nomor 1/048. Deskripsinya adalah membangun saluran untuk mengangkut sedimen dari anak sungai melewati penyimpanan cadangan reservoir. Keuntungannya adalah biaya konstruksi kantong lumpur tidak ada, menghilangkan dampak akibat pemotongan aliran air bawah, menjaga kualitas air waduk, serta mengurangi kebutuhan pemeliharaan sedimen. Resikonya adalah biaya pembuatan aliran baru atau bypass, kemudian ada biaya pemeliharaan, serta menimbulkan abrasi pada saluran oleh transportasi sedimen. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 1/055. Deskripsinya adalah modifikasi saluran keluar bendungan untuk kontrol suhu. Keuntungannya adalah pengurangan air dari waduk pada elevasi berbeda-beda. Sedangkan resikonya adalah perizinannya sulit daripada desain aslinya. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 1/060. Deskripsinya adalah memanfaatkan infrastruktur elektrik untuk melayani pompa tenaga rendah pada waduk Win. Keuntungannya yaitu jalur elektrikal sudah ada pada daerah tersebut sehingga cukup diperpanjang untuk melayani kebutuhan pompa kecil. Perlu studi lebih lanjut. Kemudian terdapat resiko, yaitu infrastruktur yang telah ada diduga tidak cukup memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 1/061. Deskripsinya adalah menggunakan trafo bertegangan 12,47 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa berukuran besar. Keuntungan dari konsep alternatif ini adalah akan menghilangkan satu transformasi dan transformator. Motor pompa individu akan lebih mahal tetapi biaya keseluruhannya akan menurun, serta menghilangkan satu transformator akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Resikonya tidak ada. Kita masuk ke proposal nomor 1/062. Deskripsinya adalah menghubungkan kebutuhan energi proyek ke sumber tegangan 115 kV dibanding sumber tegangan 69 kV. Keuntungan dari konsep ini adalah akan memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek, perbedaan biayanya kecil, serta perlu penambahan beban 25 hingga 30
MVA jika menggunakan tegangan 69 kV. Resikonya tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke proposal nomor 5/004. Deskripsinya adalah memindahkan cekungan sedimentasi dari hulu area waduk ke area waduk. Keuntungannya adalah kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan dan juga mengurangi bangunan layanan berkurang akibat perubahan lokasi. Selanjutnya ada topografi menguntungkan untuk penghapusan sedimen, serta selama volume tinggi, sedimen halus akan terangkut ke reservoir utama selama volume tinggi. Resikonya adalah akumulasi sedimen waduk sulit dihilangkan dalam periode tahunan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini, yang pertama ada proposal rekayasa nilai yang diterima. Terdapat 15 proposal rekayasa nilai yang diterima, yaitu meliputi langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek, menggabungkan waduk Prope dan Sycamore menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon, menghilangkan Wind Reservoir dan menambahkan waduk kedua di Spar Canyon, mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus damming atau SWRWS, memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik, menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk feed pompa daya rendah untuk Wind Reservoir, menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Selanjutnya ada menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu reservoir of channel ke daerah penggenangan reservoir. Meninjau dan mengevaluasi pasokan air yang dialihkan dari hasil proyek, menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan awal pengalihan Sungai Gila dan tingkat penyimpanan awal atau dasar. Dipilih dan dirancang untuk memfasilitasi desain dan konstruksi bertahap yang didasarkan pada potensi pasokan yang dioptimalkan dibandingkan dengan permintaan saat ini dan yang diproyeksikan. Mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif pengalihan penyimpanan. Selanjutnya menambahkan perlindungan erosi tambahan pada struktur pengalihan yang diusulkan untuk mencegah mengapitnya struktur oleh erosi sungai selama banjir besar, menambahkan sistem alert atau SCADA untuk memungkinkan pengoptimalan sistem operasi dan akuntansi aliran yang masuk dan keluar dari proyek, menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif teknis, NEPA dan Section 404, mengembangkan tujuan dan kebutuhan P dan N sebagai pernyataan dasar untuk pengembangan dan evaluasi. Selanjutnya ada mengembangkan model air tanah atau air permukaan yang terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional untuk memantau keefektifan lingkungan dengan arus yang mengalir dan untuk memperhitungkan pembuangan aliran balik ke Sungai Gila yang dapat diambil kembali dan digunakan kembali. Mempertimbangkan dua hal, yang pertama reservoir berjajar satu baris atau BHI, bendungan homogeneus pada pondasi aluvial yang tidak digarap, dan yang kedua ada reklamasi zonasi di atas pondasi yang terputus tanpa kontrol rembesan rawa. Desain alternatif tambahan harus dipertimbangkan dengan kuat yang menangani pengelolaan bendungan dan rembesan bendungan. Melakukan penambahan pemodelan hidrolik rinci dari struktur pengalihan yang diusulkan untuk menilai kinerjanya di bawah kisaran kemungkinan laju alir dan kondisi sedimentasi yang lebih luas. Yang terakhir, ada melakukan simulasi Monte Carlo terhadap elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan AUSA untuk lebih mendemonstrasikan kelonggaran proyek, mengidentifikasi kerentanan proyek, dan mengidentifikasi peningkatan potensial dalam kinerja sistem. Selanjutnya ada proposal rekayasa nilai yang ditolak. Ada 3. Yang pertama, menggunakan pipa baja untuk membawa air yang dialihkan dari saringan intake Coanda pada struktur pengalihan BHI, dikuburkan dan ditinggikan sepanjang Sungai Gila untuk mengalirkan ke Spar Reservoir. Yang kedua, ada pompa air dari waduk San Carlos kembali ke barat daya New Mexico. Yang terakhir, ada membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati penyimpanan waduk. Proposal rekayasa nilai yang ditunda ada 9, yaitu mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung untuk aliran permukaan anak Sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi dikombinasikan dengan saringan Coanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Gila. Hubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Mengalihkan aliran Sungai Gila dengan pertukaran atau reklamasi.
mengembangkan dan atau memperluas dan menggunakan fasilitas Freeport MC Moran atau FMI, Tyrone Danau Bill Evans untuk penyimpanan air, pemompaan dan saluran pipa untuk kebutuhan air basin Mimbres. Tidak memberikan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan, menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk menambah aliran lingkungan, membuat analisis dampak perubahan iklim dalam model ketersediaan air ISC yang lebih kuat dan memasukkan kemungkinan perubahan dalam tingkat aliran musiman karena perubahan iklim. Dan yang terakhir, membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BHI di Sungai Gila yang terdiri dari dinding bendung beton yang berkonkrit, dinding pemisah yang dipadatkan, dan menyediakan kedalaman air yang cukup untuk jalan lumpur sedimen, air bersih, dan persediaan pengaliran air yang memadai ke dalam area layar intake untuk pengangkutan ke waduk SPAR. Sekian presentasi studi value engineering pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.